Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuri Aulia Putri Saiho. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu staf akademik dari Primagama Kendari. Di samping saya ini biasa yang dikenal Mbak Ayu. Saya akan mewawancarai seputar perkembangan Primagama Kendari. Yang pertama, apa asal muasal dibentuknya Primagama? Kalau Primagama sendiri itu terbentuknya pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 1982 di Yogyakarta. Primagama ini sendiri sebagai jasa pendidikan luar sekolah yang dimana merupakan salah satu bimbel atau bimbingan belajar yang menjadi pendamping belajar bagi siswa di seluruh Indonesia. Jadi tujuannya ini untuk mengembangkan bakat-bakat siswa yang ada di luar sekolah. Iya, jadi untuk lebih spesifiknya, kami Primagama sendiri itu bimbingan belajar di mana yang mempunyai target untuk meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, dalam menghadapi ujian sekolah, seperti dulu ada ujian nasional, maupun nanti masuk di seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Apa perkembangan Primagama dari masa awal pertama kali Primagama dibentuk sampai saat ini? Oke. Kalau untuk Primagama Pusat sendiri kan berdirinya tahun 1982. Nah, dari sana mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun sampai akhirnya memiliki lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia, dan salah satunya itu Kendari. Jadi Primagama Kendari itu berdiri pada tahun 1996 yang awalnya berkantor di daerah Kota Lama, kemudian di tahun 2009 itu pindah di daerah Jalan Samratulangi Mandonga, di mana sekarang dikenalnya Primagama Samratulangi, dan kemudian membuka cabang lagi di daerah Wawa yang sekarang dikenalnya sebagai Primagama MT Haryono. Itu untuk perkembangan di tahun 2009. Kemudian di tahun 2010-an itu salah satu tahun jayanya Primagama Kendari, karena pada saat itu siswa Primagama Kendari sendiri mencapai 600 lebih untuk dua cabang, ya Primagama MT Haryono dan Primagama Samratulangi. Yang kita tahu pada tahun 2020 itu ada pandemi virus corona. Nah, pandemi tersebut apakah memberi dampak kepada Primagama sendiri? Iya. Kita tahu bersama ya kalau pada saat pandemi itu semuanya, bukan hanya Primagama, bahkan semua sektor perusahaan, sekolah bahkan itu tidak bisa beraktivitas sama sekali. Semuanya secara online dari rumah. Sama seperti Primagama di awal pandemi itu kami libur juga di awal. Kemudian karena kami mempunyai pemikiran bahwa kami juga harus mendampingi siswa-siswa yang ada di Kendari dalam pembelajaran yang secara online, maka Primagama Kendari sendiri optimis untuk tetap melakukan kegiatan belajar itu secara online. Jadi semuanya aktivitas pembelajaran di awal pandemi dilakukan secara online. Kemudian akhirnya pandemi semakin membaik, kemudian tetap akan dilakukan kembali KBM seperti biasa, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di kita sekarang kan sudah mulai lagi normal pandeminya, jadi KBM sudah berlangsung seperti biasa dan sudah stabil seperti sebelum masa pandemi gitu. Nah, untuk info terbaru lagi dari di tahun ini kami Primagama juga punya gebrakan baru bersama pionir bimbel online, yaitu Zenius. Kita ketahui bahwa Zenius itu merupakan salah satu bimbingan belajar secara online. Nah, kami menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline itu.
Sekarang Primagama berganti nama menjadi New Primagama Power Basic News. New Primagama Power Basic News itu merupakan penggabungan antara metode belajar tatap muka dan metode belajar jarak jauh. Di saat pembelajaran itu dilakukan dengan metode hybrid learning namanya. Dengan penerapannya itu sistem two teacher model. Jadi ada tentor atau pengajar online, ada pengajar offline. Nah, pengajar online-nya itu merupakan tutor atau pengajar dari Zenius, dan pendampingnya di Primagama cabang itu merupakan tutor dari Primagama itu sendiri. Jadi sekarang kami memiliki kekuatan baru untuk mendampingi siswa di Kendari ini untuk meraih prestasinya di sekolah dengan menggabungkan kedua metode pembelajaran tersebut. Kalau boleh tahu pendiri Primagama itu siapa sih? Untuk pendiri Primagama sendiri itu ada namanya Purdi Chandra. Itu adalah pendiri dari Primagama, dan mungkin itu saja untuk wawancara hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ayu sudah mau diwawancarai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.